Salam hormat, salam budaya, selamat pagi Indonesia. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Hari ini tanggal 1 September 2022. Saya Mbak Gimbal akan membuat pernyataan kepada Marcel si rambut merah. Dan biar semakin merah rambutnya nanti setelah pengakuan saya. Jangan sok-sokan, jangan sok-sokan, jangan sok-sokan, jangan sok benar, jangan sok bersih. Marcel, dengarkan suara saya nanti, ya, dengarkan. Jangan mentang-mentang kamu seorang pesulap, ya, seenaknya mengatakan dukun, mengatakan ini salah, itu salah. Dan ingat Marcel, perbuatan dukun itu tidak selalu salah. Dan kamu juga Marcel, jaga mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Dengarkan suara saya nanti ya di dalam. Dengarkan suara saya. Dan saya siap menantang kamu dalam bentuk apapun. Salam hormat untuk semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam budaya, selamat pagi Indonesia. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Hari ini tanggal 1 September 2022. Saya Mbak Gimbal akan membuat pernyataan kepada Marcel si rambut merah. Dan biar semakin merah rambutnya nanti setelah pengakuan saya. Jangan sok-sokan, jangan sok-sokan, jangan sok-sokan, jangan sok benar, jangan sok bersih. Marcel, dengarkan suara saya nanti, ya, dengarkan. Jangan mentang-mentang kamu seorang pesulap, ya, seenaknya mengatakan dukun, mengatakan ini salah, itu salah. Dan ingat Marcel, perbuatan dukun itu tidak selalu salah. Dan kamu juga Marcel, jaga mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Dengarkan suara saya nanti ya di dalam. Dengarkan suara saya. Dan saya siap menantang kamu dalam bentuk apapun. Salam hormat untuk semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita sudah memasuki tempat yang cukup keramat di sini. Pada waktu-waktu tertentu tempat ini akan dikunjungi para pejabat, akan dikunjungi oleh sahabat-sahabat penggiat budaya dimanapun berada. Dan tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah dalam mengendalikan Cirebon. Nah, di tempat ini kita lihat ada lambang 2 ekor macan. Ini bukan sembarang macan. Ini lambang macan, ini lambang kekuatan yang dimiliki oleh Keraton Kesepuhan Cirebon.
Kita lihat patung 2 ekor macan putih. Patung macan adalah merupakan simbol Kesultanan Cirebon, penerus kerajaan Pajajaran. Tuh ya, simbol. Ini adalah simbol dari penerus kerajaan Pajajaran. Dan di belakang patung ini, di belakang saya ada meja batu tulis Kalingga namanya. Di dalam batu ini atau meja ini bukan sembarang meja, sembarangan ya. Pejabat besar pada waktu itu sudah melakukan sesuatu hal di sini. Nah, saya juga akan melakukan sesuatu di sini untuk mengungkapkan perasaan saya selama ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam budaya. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Oke ya, aku akan menanggapi nih teman-teman ya, tentang peristiwa yang sempat bikin heboh di dunia maya, yang bikin viral ya. Si rambut merah. Siapa sih si rambut merah ini? Si rambut merah ini adalah salah satu pesulap ya. Kebetulan saya adalah mantan The Master sulap yang ditampilkan oleh televisi swasta yang kelima. Kalau Limbat di acara yang sama dia di jilid kedua, kalau saya jilid kelima. Oke, kita lupakan tentang sosok saya sebelumnya. Saya juga seorang pesulap yang ikut audisi yang sama, yaitu acaranya The Master. Dan saya akan menanggapi hal bodoh yang dilakukan oleh seseorang yang menjual ilmu dengan berkedok ulama, dengan berkelakuan dukun. Seseorang yang ada di Jawa Timur ini betul-betul bodoh. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Marcel itu sebenarnya tidak salah. Tidak salah, memang kebenaran itu akan terungkap ya. Banyak pelaku-pelaku seperti itu ya, menjual ayat padahal bertopeng-topeng sok suci. Tapi ujung-ujungnya mereka selalu memperkaya diri sendiri. Dan lagi-lagi mereka juga membodohin orang yang susah. Nah, apa yang diungkapkan Marcel itu udah benar. Udah benar dalam kategori yang wajar. Tapi bagi saya, lama-lama apa yang dilakukan Marcel ini kurang ajar, terlalu melampaui batas ya. Sok keminter, sok maha ini, maha tahu. Dia selalu menelanjangin perilaku pekerjaan orang lain. Marcel ya, kamu seorang pesulap, aku juga seorang pesulap. Karena kita sama-sama pesulap, kita sama-sama tahu banyak hal soal trik. Jadi aku tidak akan menantang kamu dalam banyak hal, tapi aku akan menantang kamu untuk membuktikan bahwa tidak setiap ucapanmu itu benar. Karena dukun itu juga punya privasi,
yang tidak boleh diumbar seenaknya. Ya. Dalam kode etik pesulap tidak boleh membongkar trik bahkan kepada orang terdekatnya. Itu kode etik seorang pesulap. Kamu tahu nggak itu? Nah, sama halnya kode etik seorang dukun. Itu tidak boleh diumbar seenaknya sendiri. Karena ada dukun yang betul-betul mereka melakukan pakai puasa, pakai doa, yang mereka notabene sungguh-sungguh melakukan untuk menolong orang lain. Terus kamu menelanjangi seolah-olah apa yang dilakukan semua dukun itu salah. Marcel, aku nggak bisa banyak bicara sama kamu, tapi aku ingin membuktikan kepada kamu bahwa apa yang kamu sampaikan itu tidak semuanya benar. Ya, kamu boleh bangga sekarang dengan reputasimu, nama baikmu, nama besarmu semakin merajalela. Dan ingat pesanku ya, Marcel, semua itu ada masanya. Ada masanya kamu akan menangis. Dan ingat, lidahmu adalah harimaumu. Kamu jangan sok-sokan kamu. Aku juga seorang dukun. Kamu belum jadi dukun kamu. Kamu hanya selevel pesulap. Dan bagiku kamu itu pesulap kacangan. Kamu mau pamer ilmu sama aku? Mau pamer trik sama aku? Ayo. Kita duel dengan dunia dalam sulap. Kita duel dalam dunia trik. Semua sulap itu trik. Dan kita selalu menjaga kode etik seorang pesulap. Tidak perlu membongkarkan rahasia yang kita miliki. Bahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, istri kita, anak kita. Itu kan kode etik ya, yang selalu ditanamkan oleh seorang pesulap. Marcel, saya sekarang bukan mewakili seorang pesulap, tapi saya mewakili seluruh dukun Indonesia yang tidak suka dengan ocehan seperti itu. Boleh dukun-dukun lain tidak mengerti dunia sulap, tapi aku Mbak Gimbal, juga seorang pesulap dan juga seorang dukun yang tahu betul seluk-beluk kehidupan seorang dukun. Dukun itu adalah pekerjaan yang mulia bagi orang-orang tertentu. Dukun itu adalah profesi seseorang yang sangat dibanggakan pada zaman-zaman dahulu. Jadi tidak setiap dukun itu seperti yang kamu sampaikan. Ya. Kamu sudah menelanjangin perbuatan dukun seolah-olah dukun ini hal-hal yang sangat tabu. Yang akhirnya di mata masyarakat ini tahu nggak kamu, mengurangi rezeki mereka. Janganlah kamu itu mengumbar-umbar cocok ya. Seenaknya kamu sudah kesana kesini dengan bangganya, sementara nggak ada yang ngerem karena mereka tidak mengenal dunia sulap. Dan kamu dapat ruang-ruang yang cukup untuk semakin menelanjangi para dukun-dukun. Kamu bangsat bagiku, Marcel. Ingat, Marcel ya. Aku Mbak Gimbal siap menantang kamu dalam hal apapun. Dengan segala permainan trik yang kamu miliki, saya juga sanggup melakukannya. Karena kita adalah sama sebagai seorang magician, tapi kamu belum menjadi seorang dukun. Jadi teman-teman semua penggiat budaya dan dukun seluruh Indonesia, jangan gentar
para dukun-dukun sakti di Kalimantan, dukun-dukun di Banten, dukun-dukun di Banyuwangi, dukun-dukun di tempat-tempat lain di Nusantara ini banyak orang hebat. Kamu belum mampu, Marcel. Coba kamu masuk ke dalam Alas Purwo 1 minggu aja, atau masuk ke tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan 1 minggu aja, tak jamin kamu ya akan merasakan betul-betul menjadi dukun itu tidak gampang, melalui proses. Sama dengan menjadi seorang pesulap itu tidak gampang, melalui banyak proses, melalui banyak latihan, melalui banyak pengetahuan. Pengetahuan seorang pesulap itu memang di atas rata-rata manusia biasa. Orang baru berpikir 5 langkah, pesulap berpikirnya 50 langkah ke depan. Ini seorang pesulap nih cara berpikirnya nih. Nah, dalam soal trik ya, antara pesulap dan dukun tidak ada apa-apanya ya. Dalam soal trik ya, seorang pesulap bisa melakukan keajaiban, misalkan merubah yang nggak ada menjadi ada, menciptakan tangan kosong tiba-tiba muncul burung, muncul benda-benda yang aneh-aneh, dan bisa menggantikan bajunya dalam waktu sekejap. Itu bisa dilakukan oleh seorang pesulap, dan dia bisa terbang, bisa menghilang, bisa pindah ke tempat lain, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang pesulap. Dalam sebuah trik memang pesulap tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi dukun juga punya keistimewaan ya. Dukun juga bisa selalu membantu orang dalam saat-saat orang itu membutuhkan pertolongan. Dengan kekuatan sugesti yang paling dalam, dukun ini selalu juga menjadi penolong dalam banyak masalah kesusahan. Jadi Marcel, kamu harus sadar bahwa tidak setiap dukun ya itu salah. Tidak setiap dukun itu brengsek. Dan ketika dukun itu brengsek, bukan hanya lawanmu saja, tapi aku juga akan melawannya. Karena saya Mbak Gimbal adalah penggiat budaya, dan saya manusia biasa yang juga tidak lepas dari kata-kata dan ucapan yang salah. Dan juga kepada semua pendengar yang ada di sini, mungkin menganggap saya terlalu sombong, saya juga minta maaf. Kepada guru-guru besar saya, para sesepuh-sepuh, para pendiri-pendiri Padepokan, saya juga minta maaf, mohon bimbingan jika mana saya salah dalam berkata. Dan pesan saya terakhir buat semuanya, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan merasa kuat. Kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Kita tingkatkan terus kerukunan. Kita terus tingkatkan silaturahim. Kita perlu bekerja sama dengan TNI dan Polri. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Kita juga harus bersinergi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh spiritual. Kita harus bersinergi dengan mereka. Kita harus saling menjaga, saling melindungi untuk Pancasila, untuk NKRI. Dan jangan saling menjatuhkan. Dan sekali lagi pesanku untuk kamu Marcel, aku Mbak Gimbal menantang kamu dalam banyak hal. Kamu boleh juga menantang aku dalam banyak hal. Kalau kamu nggak mampu melakukannya, tutup mulutmu. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Ya. Karena duniamu,
Dunia dukun biarlah dunia dukun, dunia spiritual dunia spiritual. Dunia kamu adalah dunia entertain. Dunia dukun juga dunia entertain. Yang hanya mereka yang sendiri, yang masing-masing harus menjaga nama baiknya. Karena menjaga nama baik itu penting daripada menjaga harta benda. Oleh sebab itu, jagalah nama baik. Jagalah nama baik kita masing-masing. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat, siap menunggu kehadiran 24 jam, Marcel. Dan seluruh kroni-kronimu, kalau tidak terima dengan ucapanku, saya Mbak Gimbal siap melayani. Dan teman-teman yang mau mengomentari dan mau bergabung dengan saya juga silakan bergabung di kelompok relawan Laskar Relawan Konco Dewi Nusantara yang siap bergerak untuk melakukan misi kemanusiaan. Inilah nomor telepon yang saya miliki, nomornya. Yang mau bergabung dengan relawan peduli kemanusiaan Konco Dewi Nusantara, saya Mbak Gimbal sebagai ketuanya siap menampung. Salam hormat, salam persaudaraan. Rahayu, 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 rahayu. Salam persaudaraan.